Pada tahun 2003, seekor hiu putih besar sepanjang 9 kaki ditandai di lepas pantai Australia sebagai bagian dari program penelitian kelautan rutin. 4 bulan kemudian, alat pencatat datanya terdampar di pantai. Apa yang tersimpan di dalamnya sama sekali tidak masuk akal. Suhu melonjak hingga 95 derajat Fahrenheit. Kedalaman menukik hingga hampir 2000 kaki hanya dalam hitungan menit. Hiu itu lenyap, bukan hilang, bukan pergi mengembara, melainkan lenyap begitu saja. Ada sesuatu yang telah memakannya, dan apapun makhluk itu, ukurannya lebih besar, kekuatannya lebih dahsyat, dan sosoknya jauh lebih mengerikan dibandingkan makhluk apapun yang selama ini diyakini para ilmuwan hidup di perairan tersebut. Halo, nama saya Matthew, dan inilah Reef Discovery, hiu yang menghilang. Mari kita mulai dari awal. Tahunnya adalah 2003. Sebuah tim peneliti kelautan yang bekerja di lepas pantai Australia Selatan menandai seekor hiu putih besar betina yang sehat sepanjang 9 kaki sebagai bagian dari studi pelacakan jangka panjang. 9 kaki itu bukan ukuran kecil, perlu diingat. Seekor hiu putih besar sepanjang 9 kaki beratnya sekitar 500 pon. Ini bukan hiu muda. Ini adalah predator puncak yang sudah dewasa sepenuhnya dan mampu sepenuhnya. Jenis hewan yang bertengger di posisi tertinggi rantai makanan lautan dan telah menempati posisi itu selama kurang lebih 11 juta tahun. Penanda yang dipasang pada hiu ini adalah apa yang para peneliti sebut sebagai pencatat data. Perangkat ini merekam kedalaman, suhu air, tingkat cahaya, dan pergerakan. Ini bukan pemancar langsung yang menyiarkan informasi secara real time. Alat ini menyimpan informasi, dan kemudian ketika akhirnya terlepas dan mengapung ke permukaan, ia mengirimkan data tersimpan itu ke satelit. Para ilmuwan mengambil alat pencatat tersebut, mengunduh datanya, lalu menyusun gambaran tentang kemana hiu itu pergi dan apa yang dialaminya. 4 bulan setelah penanda dipasang, alat itu terdampar di pantai. Tim peneliti mengunduh datanya, mengharapkan hal-hal yang biasa seperti pola menyelam rutin, fluktuasi suhu, dan pergerakan di dalam wilayah jelajah hiu yang sudah dikenal. Yang mereka dapatkan justru sesuatu yang menghentikan seluruh proyek seketika. Data menunjukkan penanda turun dengan sangat cepat, bukan perlahan seperti cara hiu menyelam saat sedang berburu atau menjelajah, melainkan dengan sangat cepat, hampir 2000 kaki hanya dalam beberapa menit. Lalu pembacaan suhu berubah, dan disinilah semuanya menjadi sangat ganjil. Suhu yang tercatat melonjak ke 95 derajat Fahrenheit dan bertahan di sana, bukan sebentar, melainkan terus-menerus. Bagi seorang peneliti kelautan, kombinasi pembacaan seperti itu hanya menceritakan satu kisah yang sangat spesifik. Penanda itu tidak lagi berada di dalam lautan. Ia berada di dalam sesuatu yang hangat, sesuatu yang hidup, sesuatu yang telah menyelam ke kedalaman ekstrim, sambil membawa penanda tersebut beserta hiu yang terpasang padanya di dalam perutnya. Peneliti utama dalam proyek itu, seorang ilmuwan bernama Rachel Donaghue, kemudian menggambarkan momen ketika ia melihat data tersebut sebagai salah satu pengalaman paling menggelisahkan dalam karier ilmiahnya. Bukan karena datanya tidak bisa dijelaskan, melainkan karena apa yang tersirat di baliknya. Inilah yang perlu kamu pahami sepenuhnya sebelum kita melangkah lebih jauh. Karena saya rasa kebanyakan orang memahami secara intelektual bahwa hiu putih besar itu berbahaya, tanpa benar-benar merasakan bobot dari apa artinya itu secara biologis. Hiu putih besar bukan sekadar ikan besar dengan gigi tajam. Mereka adalah hasil dari jutaan tahun penyempurnaan evolusi. Mereka bisa tumbuh hingga 20 kaki panjangnya dan memiliki berat lebih dari 5.000 pon. Mereka mampu mendeteksi setetes darah yang diencerkan dalam 100 liter air. Mereka dapat merasakan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh detak jantung melalui pasir padat. Mereka berenang dengan kecepatan hingga 35 mil per jam dalam semburan singkat. Gigi mereka bergerigi, bisa diganti, dan tersusun dalam beberapa baris. Ketika satu gigi patah atau aus, gigi lain berputar maju menggantikannya. Mereka adalah, dalam arti paling harfiah dari kata tersebut, mesin pembunuh yang telah disempurnakan oleh lautan selama jutaan tahun. Dan inilah hal tentang predator puncak yang kadang orang lupakan. Ini bukan hanya soal ukuran atau gigi. Ini soal posisi ekologis yang mereka tempati. Predator puncak tidak memiliki predator alami mereka sendiri. Itulah definisinya. Mereka berada di puncak rantai dan tidak ada yang memburu mereka. Para ilmuwan sudah lama menerima hal ini sebagai kebenaran yang sederhana untuk hiu putih besar di lautan terbuka. Memang benar,
Paus Orca pernah diamati mengusik hiu putih di lokasi-lokasi tertentu. Memang ada konflik yang terdokumentasi sesekali antara hiu-hiu besar namun pemangsaan sejati, yaitu makhluk yang secara aktif memburu, membunuh, dan memakan seekor hiu putih besar sama sekali tidak masuk dalam model yang mereka miliki. Dan itulah tepatnya yang membuat apa yang diungkapkan oleh perekam data begitu penting dan begitu benar-benar mengusik pikiran. Data yang sama sekali tidak masuk akal. Izinkan saya menjelaskan secara rinci apa arti angka-angka itu, karena saya rasa ketika kamu memahami fisika dari apa yang sebenarnya terekam pada teks tersebut, semuanya menjadi jauh lebih sulit untuk dicerna. Dan saya katakan itu sebagai seseorang yang telah bertahun-tahun membaca penelitian biologi kelautan dan mengira dirinya cukup sulit untuk dibuat goyah. Angka pertama, kedalaman. Tak itu turun hingga hampir 2000 kaki. Sekarang, saya perlu kamu memahami mengapa satu bacaan tunggal itu sudah mengkhawatirkan bahkan sebelum para peneliti melihat hal lain apapun. Hiu putih besar bukanlah hewan laut dalam secara alami. Ini adalah spesies yang berevolusi untuk berburu di perairan dangkal pesisir, di permukaan laut terbuka, di lapisan atas kolom air yang produktif, tempat sinar matahari menembus dan mangsa berlimpah. Mereka beroperasi terutama di dalam 1000 kaki teratas. Itulah dunia mereka. Disitulah mereka makan, berkembang biak, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya. Penurunan mendadak hingga 2000 kaki bukanlah perilaku normal hiu putih besar. Itu bukan penyelaman mencari makan. Itu bukan gerakan penjelajahan. Ketika kamu melihat sebuah teks data, mencatat perubahan kedalaman ekstrim yang begitu cepat dalam hitungan menit, sangat sedikit penjelasan yang tersedia bagimu. Hiu itu tidak menyelam secara sukarela. Ada sesuatu yang membawanya turun, menariknya ke bawah, dan apapun yang membawanya turun adalah perenang yang cukup kuat untuk menuruni kedalaman 2000 kaki dengan cepat, efisien, dan tampaknya tanpa banyak kesulitan. Itu saja seharusnya sudah cukup untuk membuat tim peneliti merasa sangat tidak nyaman. Namun kemudian mereka melihat angka kedua, suhu. Inilah bacaan yang mengonfirmasi segalanya, yang mengubah anomali aneh menjadi sebuah kesimpulan yang tidak bisa dihindari. Pada kedalaman 2000 kaki di lepas pantai Australia, lautan itu dingin. Bukan dingin seperti berenang yang menyegarkan, melainkan dingin yang sungguh-sungguh dan sangat menusuk. Suhu air pada kedalaman itu di wilayah tersebut berada di kisaran antara 40 hingga 50 derajat Fahrenheit. Air yang gelap, bertekanan tinggi, dan membeku. Jika teks itu sekadar terlepas dari hiu dan tenggelam, atau jika hiu itu mati dan teks ikut hanyut bersama bangkainya, itulah suhu yang kamu harapkan tercatat. 40 derajat, mungkin 45. Air dingin yang semakin dingin seiring bertambahnya kedalaman. Namun sebaliknya, pembacaan suhu melonjak hingga 95 derajat Fahrenheit. Dan itu tidak melonjak sesaat saja. Tidak naik sebentar lalu, turun kembali seperti yang mungkin kamu harapkan dari semacam kerusakan peralatan atau anomali lingkungan. Suhunya bertahan, stabil di angka 95 derajat, pada kedalaman 2000 kaki di bawah permukaan Samudra Selatan. Hanya ada satu penjelasan untuk bacaan itu. Hanya satu skenario di mana sebuah teks data mencatat suhu yang bertahan di 95 derajat, sementara berada di kedalaman 2000 kaki dalam air laut yang dingin. Tak itu tidak lagi berada di dalam lautan. Ia berada di dalam sesuatu dengan bagian dalam yang hangat, sesuatu yang bersifat biologis, sesuatu yang hidup yang telah menelan hiu beserta teksnya, lalu menyelam hingga 2000 kaki dengan mangsanya masih berada di dalam perutnya. Saya ingin kamu merenungkan hal itu sejenak, seperti yang terpaksa saya lakukan ketika pertama kali memahami apa arti kedua angka tersebut secara bersamaan. Ada sesuatu di perairan lepas Australia yang menelan seekor hiu putih seberat 227 kg secara utuh, menyelam hingga 2000 kaki, lalu kembali ke atas dan melanjutkan hidupnya, dan tidak satu pun orang di permukaan lautan itu melihat apapun. Tidak ada sirip punggung, tidak ada gejolak di permukaan, tidak ada foto, tidak ada saksi, tidak ada apa-apa. Ia hanya ada di sana, bergerak menembus air, melakukan sesuatu yang kita tidak pernah mengira ada makhluk di lautan itu yang mampu melakukannya. Dan satu-satunya alasan kita mengetahui hal ini terjadi sama sekali adalah karena sebuah perekam data plastik kecil terdampar di sebuah pantai 4 bulan kemudian, membawa satu-satunya bukti bahwa semua itu nyata adanya. Pertanyaan yang menyibukkan tim peneliti selama 1 dekade berikutnya adalah pertanyaan yang sudah jelas. Pertanyaan yang saya duga sedang menghantuimu saat ini juga. Makhluk apa di dunia
dunia ini yang melakukan semua itu, para tersangka. Ketika data pertama kali dianalisis dan hipotesis predasi terkonfirmasi, para ilmuwan mulai menelusuri setiap kandidat yang memungkinkan. Dan aku ingin mengajakmu melewati proses ini, karena sungguh menarik untuk menyaksikan bagaimana setiap teori runtuh satu persatu. Tersangka pertama adalah paus pembunuh atau Orca. Kita tahu bahwa Orca mampu membunuh hiu putih besar. Ini sudah terdokumentasi, ada rekamannya. Orca di wilayah-wilayah tertentu, terutama di lepas pantai Afrika Selatan dan sebagian kawasan Pasifik, telah mengembangkan teknik berburu di mana mereka membalik hiu putih dalam posisi terbalik, memicu kondisi yang disebut tonic immobility, lalu memakan hati sang hiu. Caranya efisien, brutal, dan sungguh mengesankan, bahkan menurut standar kehidupan laut. Namun teori tentang Orca ini langsung runtuh begitu para peneliti melihat data kedalaman. Orca bukanlah penyelam dalam, mereka bergerak di dekat permukaan. Penyelaman Orca terdalam yang pernah tercatat hanya sedikit di bawah 1.000 kaki, dan itu sudah luar biasa. Seekor Orca tidak akan begitu saja turun hingga 2.000 kaki dengan perut berisi seekor hiu. Secara fisik, itu tidak masuk akal. 1 poin untuk kandidat lain. Tersangka kedua adalah paus sperma. Nah, ini adalah hewan yang benar-benar menyelam ke kedalaman ekstrim. Paus sperma secara rutin turun hingga 7.000 kaki untuk memburu cumi-cumi raksasa. Mereka adalah penyelam terdalam di antara mamalia laut, dan ukurannya pun sangat besar. Seekor paus sperma jantan dewasa bisa mencapai panjang 60 kaki dan berat lebih dari 100.000 pon. Apakah paus sperma bisa memangsa hiu putih besar? Secara fisik, bisa. Tenggorokan paus sperma cukup lebar untuk menelan seekor hiu secara utuh. Namun data suhu tidak mendukung teori ini. Paus sperma adalah mamalia. Mereka berdarah panas. Suhu tubuh bagian dalam mereka berkisar antara 97 hingga 99 derajat Fahrenheit. Suhu yang terekam sebesar 95 derajat sedikit lebih rendah dari yang seharusnya ditemukan di dalam lambung paus sperma. Tidak terpaut jauh, tapi cukup tidak konsisten untuk membuat para peneliti berpikir ulang. Ditambah lagi, dari segi perilaku, paus sperma tidak dikenal sebagai pemburu hiu. Makanan mereka hampir seluruhnya adalah cephalopoda, yaitu cumi-cumi, bukan hiu. 2 poin untuk kandidat lain. Para peneliti kemudian mempertimbangkan kemungkinan bahwa pelakunya adalah hiu oceanic whitetip berukuran besar atau hiu macan. Kedua spesies ini dikenal agresif dan oportunistik. Hiu macan, khususnya, dikenal bisa memakan hampir apa saja, tetapi tidak ada satupun dari kedua spesies ini yang tumbuh cukup besar untuk menelan hiu putih sepanjang 9 kaki. Hiu macan terbesar yang pernah tercatat hanya sekitar 14 kaki. Untuk bisa menelan hiu putih sepanjang 9 kaki secara utuh, dibutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar dari mangsanya. Hitungannya saja tidak masuk akal. 3 poin untuk kandidat lain. Bahkan sempat ada periode singkat yang agak memalukan, di mana teori pinggiran beredar yang menyatakan bahwa seekor cumi-cumi raksasa mungkin menjadi penyebabnya. Seekor cumi-cumi kolosal yang secara teori cukup besar untuk menarik seekor hiu ke kedalaman. Jujur saja, teori itu tidak bertahan lama. Pembacaan suhu saja sudah cukup menyingkirkan kemungkinan invertebrata berdarah dingin. 4 poin untuk kandidat lain. Satu persatu, setiap kandidat konvensional berhasil dieliminasi. Dan ketika daftar tersangka semakin menyempit, para peneliti mendapati diri mereka berhadapan dengan sebuah kemungkinan yang sekaligus terasa jelas dan hampir terlalu aneh untuk diterima. Sang pelaku sesungguhnya pun terungkap. Bagaimana jika si predator adalah hiu putih besar lainnya? Bukan sembarang hiu putih besar. Bukan sekadar spesimen yang sedikit lebih besar dan beruntung dalam pertikaian wilayah, melainkan seekor hiu putih besar dengan ukuran yang belum pernah benar-benar dipertimbangkan serius oleh kebanyakan ahli biologi kelautan. Seekor hiu yang begitu besar, sehingga hiu putih seberat 220 kg dengan panjang 9 kaki hanyalah sepiring makan malam. Izinkan aku menjelaskan bagaimana para peneliti sampai pada kesimpulan ini, karena ini bukan tebakan semata. Ini adalah proses eliminasi yang dikombinasikan dengan penalaran ilmiah yang benar-benar luar biasa. Suhu yang terbaca sebesar 95 derajat Fahrenheit adalah kuncinya.
Berbeda dengan mamalia, hiu pada umumnya bersifat ektoterm atau berdarah dingin. Suhu tubuh mereka menyesuaikan dengan suhu air di sekitarnya, kecuali hal itu tidak sepenuhnya berlaku bagi hiu putih besar. Hiu putih termasuk dalam keluarga yang disebut Lamnidae atau hiu makarel, dan mereka memiliki adaptasi luar biasa yang disebut endotermia regional. Mereka mampu menghasilkan dan mempertahankan panas tubuh di bagian-bagian tertentu dari tubuh mereka, terutama di sekitar otot, mata, dan otak. Kemampuan ini memungkinkan mereka mempertahankan suhu inti tubuh yang jauh lebih tinggi dibandingkan air di sekitarnya. Di perairan dalam yang dingin, bagian dalam perut seekor hiu putih besar yang berukuran besar bisa saja mempertahankan suhu sekitar 95 derajat Fahrenheit. Kedalaman hampir 2000 kaki itu juga sejalan dengan perilaku hiu putih besar, sesuatu yang awalnya luput dari perhatian para peneliti. Hiu putih besar sebenarnya mampu menyelam jauh lebih dalam dari rentang kedalaman yang biasa mereka jelajahi. Mereka pernah terpantau menyelam hingga lebih dari 3000 kaki di lingkungan laut terbuka. Penyelaman yang terekam oleh perangkat pencatat data itu, meskipun tergolong ekstrem, sesungguhnya masih dalam batas kemampuan fisik seekor hiu putih besar yang sangat besar. Namun inilah pertanyaan yang terus-menerus menghantui benak semua orang. Seberapa besar seekor hiu putih besar harus tumbuh agar bisa menelan seekor hiu berukuran 9 kaki? Para peneliti yang mengkaji dinamika predasi hiu menyatakan bahwa agar seekor hiu putih besar bisa berhasil memangsa hiu putih besar lainnya, sang predator harus memiliki panjang kira-kira 2 kali lipat dari mangsanya. Untuk menelan seekor hiu sepanjang 9 kaki, kita bicara tentang seekor hiu putih besar yang panjangnya berkisar antara 15 hingga 20 kaki, bahkan mungkin lebih. Ukuran yang berada tepat di ujung terluar dari apa yang kita yakini bisa dicapai oleh hiu putih besar. Nah, inilah bagian yang sungguh-sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Ada catatan sejarah yang cukup kredibel, berasal dari beberapa dekade lalu, tentang hiu putih besar yang mencapai ukuran jauh, melampaui apa yang muncul dalam catatan ilmiah modern. Para nelayan komersial, perwira angkatan laut, dan peneliti pada pertengahan abad lalu pernah melaporkan perjumpaan dengan hiu yang diperkirakan mencapai panjang 20 kaki atau lebih. Selama bertahun-tahun, laporan-laporan ini dianggap tidak dapat dipercaya, dianggap sebagai cerita ikan yang dibesar-besarkan atau kenangan yang terdistorsi. Namun bagaimana jika semua itu tidak dibesar-besarkan? Bagaimana jika lautan menyimpan hiu putih besar dengan ukuran yang belum pernah berhasil kita beri penanda, kita teliti, atau kita abadikan dalam foto? Hewan-hewan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, dalam yang terbuka, jauh dari garis pantai, jauh dari kapal penelitian, jauh dari perairan dangkal tempat kita melakukan hampir seluruh pengamatan terhadap hiu. Tim peneliti menyimpulkan bahwa predator yang paling mungkin memangsa hiu yang diberi penanda itu adalah seekor hiu putih besar betina berukuran luar biasa. Hiu putih besar betina tumbuh jauh lebih besar dibandingkan yang jantan. Hiu putih besar betina terbesar yang pernah dikonfirmasi mendekati panjang 20 kaki dengan berat melebihi 4.000 pon. Namun konfirmasi atas hal ini tidak hanya datang dari analisis data. Konfirmasi itu juga datang dari sesuatu yang diperhatikan para peneliti ketika membandingkan data penanda dengan catatan pelacakan dari hiu-hiu lain di kawasan yang sama. Dalam bulan-bulan setelah menghilangnya hiu yang diberi penanda tersebut, sebuah sistem pelacakan terpisah merekam pergerakan seekor hewan besar yang tidak berpenanda bergerak melewati wilayah yang sama. Pola pergerakannya, profil penyelamannya, jangkauan teritorialnya, semuanya konsisten dengan ciri-ciri seekor hiu putih besar betina yang luar biasa besar. Seekor hiu yang tidak pernah secara resmi terdokumentasikan. Seekor hiu yang belum pernah diperkenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan oleh samudra itu sendiri. Dia sudah ada di sana sejak lama, bergerak melewati perairan itu, melakukan apa yang dilakukan oleh predator puncak. Dan pada suatu pagi di tahun 2003, dia memakan seekor hiu putih besar sepanjang 9 kaki sebagai sarapan, lalu menyelam ke kedalaman 2000 kaki untuk mencernanya. Saya sungguh tidak tahu bagaimana cara membuat semua itu terdengar kurang mengkhawatirkan dari kenyataannya. Jadi, saya tidak akan mencoba. Inilah kebenaran yang lebih dalam dan lebih mengganggu. Inilah bagian dari kisah ini yang jarang dibicarakan orang, karena judul besarnya terlalu menggoda untuk dilewatkan. Seekor hiu putih raksasa memakan hiu putih lainnya secara utuh. Itulah jenis informasi yang membuat Anda membatalkan rencana perjalanan ke Australia. Menatap lautan dari jarak yang sangat aman dan mempertimbangkan ulang setiap pilihan hidup yang pernah membawa Anda mendekati perairan terbuka. Sepenuhnya bisa dipahami.
Saya tidak menghakimi siapapun. Namun judul besar itu sebenarnya adalah bagian yang paling tidak mengganggu, karena begitu para peneliti mengonfirmasi apa yang terjadi pada hiu berpenanda itu di tahun 2003, mereka melakukan sesuatu yang selalu dilakukan para ilmuwan ketika mereka tak sengaja menemukan sesuatu yang tidak terduga. Mereka menelusuri kembali catatan sejarah dan mulai mencari pola-pola yang sebelumnya mereka abaikan. Dan apa yang mereka temukan sangat mengusik ketenangan dengan cara yang jauh melampaui satu peristiwa predasi dramatis di lepas pantai Australia. Predasi hiu putih besar terhadap sesamanya bukanlah kejadian yang aneh. Ini bukan pertemuan satu dalam sejuta antara dua hewan yang kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Ini adalah perilaku yang memiliki jejak catatan dan jejaknya cukup panjang. Catatan penangkapan ikan dan penelitian dari pertengahan abad ke-20 memuat banyak laporan tentang hiu putih besar yang ditarik ke atas atau diamati membawa luka gigitan yang sangat besar. Luka-luka dengan pola busur, jarak, dan gerigi yang hanya bisa berasal dari rahang hiu putih lainnya. Selama beberapa dekade, catatan-catatan ini disimpan begitu saja di bawah kategori agresi teritorial, hiu yang berkelahi memperebutkan makanan. Tidak ada yang benar-benar mempertimbangkan kemungkinan bahwa apa yang sebenarnya mereka dokumentasikan adalah predasi. Kemudian pada tahun 1997, sebuah kapal penelitian yang beroperasi di dekat Kepulauan Farallon di lepas pantai San Francisco menyaksikan seekor hiu putih besar diserang dan secara fisik disingkirkan dari bangkai paus oleh hiu putih lain yang tampak jauh lebih besar. Bukan bersaing, bukan adu gertakan, melainkan menyerang dengan niat dan mengusir hewan yang lebih kecil dalam kondisi yang jelas-jelas tertekan. Pada tahun 2009, sebuah studi resmi yang diterbitkan di berbagai jurnal biologi kelautan mendokumentasikan bukti predasi intraspesifik di antara hiu putih besar di beberapa lokasi di seluruh Samudra Pasifik. Pada tahun 2022, para peneliti yang bekerja di lepas pantai Afrika Selatan menemukan sekelompok hiu putih besar yang membawa luka gigitan paralel yang identik, kedalaman yang sama, jarak yang sama, asal yang sama. Jika diambil satu persatu, kamu bisa menjelaskan setiap kejadian ini secara tersendiri. Sengketa teritorial, persaingan memperebutkan sumber daya, dua predator puncak yang sedang sial dan berada terlalu berdekatan. Para ilmuwan secara profesional terlatih untuk menahan kesimpulan dramatis dari titik data yang terisolasi, dan itu memang benar. Namun kamu tidak bisa melihat keseluruhan bukti, merentangkannya sepanjang 70 tahun pengamatan yang tercatat di berbagai cekungan samudra, menambahkan data TEK tahun 2003 di atasnya, lalu tetap menyebutnya agresi teritorial. Gambaran yang muncul adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Hiu putih besar yang paling besar tidak sekadar bersaing dengan yang lebih kecil. Mereka memakannya. Inilah predasi puncak yang terjadi di dalam spesies puncak itu sendiri. Rantai makanan yang selama ini dianggap semua orang berakhir pada hiu putih besar ternyata tidak berhenti di sana. Ia terus naik ke ukuran yang bahkan hampir belum pernah diselidiki secara serius oleh ilmu kelautan. Artinya, bagan yang pernah kita buat, yang menempatkan hiu putih di posisi teratas dengan segala sesuatu yang lain tersusun rapi di bawahnya, ternyata tidak lengkap. Dan jika kita salah tentang predator yang paling banyak dipelajari, paling sering difilmkan, dan paling terkenal di lautan, pertanyaan yang kemudian muncul adalah sesuatu yang seharusnya membuat setiap ahli biologi kelautan tidak bisa tidur di malam hari. Apalagi yang kita salah pahami, mengapa kita hampir tidak pernah melihatnya. Ada alasan mengapa perilaku ini tersembunyi begitu lama. Bahkan ada beberapa alasan dan memahaminya memberitahu kita sesuatu yang penting tentang keterbatasan ilmu kelautan, serta seberapa besar bagian samudra yang benar-benar tidak bisa kita lihat. Alasan pertama adalah geografi. Samudra terbuka sangatlah luas, melampaui batas pemahaman kita. Samudra Pasifik saja mencakup 60 juta mil persegi. Total luas permukaan seluruh samudra di dunia mencapai 139 juta mil persegi. Dari jumlah itu, kita baru menjelajahi sekitar 5%, bukan dipelajari secara mendalam, hanya dijelajahi, dilintasi dengan peralatan. Samudra terbuka yang dalam, zona pelagis di bawah 1000 kaki, untuk semua keperluan praktis sama sekali tidak terlihat oleh kita. Apapun yang terjadi di sana, kita tidak melihatnya. Alasan kedua adalah cakupan penandaan. Ini adalah sesuatu yang saya rasa tidak disadari oleh kebanyakan orang.
orang. Dari seluruh penelitian hiu yang telah dilakukan selama 50 tahun terakhir, jumlah total hiu putih besar yang pernah berhasil ditandai dan dilacak tergolong sangat sedikit. Perkiraan menunjukkan ada sekitar 3.000 hingga 5.000 hiu putih besar di lautan dunia. Jumlah yang pernah membawa tag data yang berfungsi hanyalah sebagian kecil dari itu. Kita menarik kesimpulan besar tentang perilaku dan ekologi suatu spesies berdasarkan pengamatan terhadap sampel yang sangat kecil. Alasan ketiga adalah bias ukuran. Ketika para peneliti menandai hiu putih besar, mereka biasanya bekerja di wilayah pesisir tempat hiu-hiu tersebut mendekati pantai. Hiu-hiu yang tersedia untuk dipasangi penanda di lingkungan seperti ini cenderung merupakan hewan-hewan yang lebih muda dan lebih kecil. Hiu putih besar yang paling besar, betina dengan panjang lebih dari 6 meter, yang kemungkinan bertanggung jawab atas jenis predasi yang sedang kita bahas, cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di lautan dalam yang terbuka. Mereka memang tidak berada di tempat yang sama dengan para peneliti. Ini seperti mencoba memahami perilaku gajah Afrika hanya dengan mempelajari anak-anak gajah yang berkeliaran di tepi kawasan taman. Gabungkan semua ini, dan kamu akan mendapatkan situasi di mana perilaku paling signifikan secara ekologis dari salah satu spesies paling terkenal di lautan sama sekali tidak terlihat oleh ilmu pengetahuan. Bukan karena perilaku itu jarang terjadi, melainkan karena kita tidak berada di tempat yang tepat, dengan peralatan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan melihat ke arah yang benar. Lautan jauh lebih pandai menyimpan rahasia dibandingkan kemampuan kita dalam mengungkapnya. Apa yang mengubah segalanya adalah identifikasi seekor hiu putih besar betina berukuran besar sebagai predator yang bertanggung jawab atas hilangnya hiu lain pada tahun 2003. Ini bukan sekadar kesimpulan yang memuaskan dari sebuah misteri yang menarik. Ada implikasi nyata dan substantif terhadap cara ahli biologi kelautan memahami ekologi lautan dan dinamika predator puncak. Implikasi pertama dan paling langsung berkaitan dengan pemodelan konservasi. Hiu putih besar adalah spesies yang dilindungi di banyak belahan dunia. Strategi konservasi untuk spesies ini dibangun di atas dasar populasi yang mengasumsikan bahwa ancaman utama bagi hiu putih besar adalah aktivitas manusia, khususnya penangkapan ikan, pemotongan sirip, dan degradasi habitat. Model-model tersebut tidak memperhitungkan predasi intraspesies sebagai faktor kematian yang berarti. Jika hiu putih besar yang sangat besar secara rutin memangsa hiu putih besar yang lebih kecil, maka dinamika populasinya jauh lebih kompleks daripada yang mampu ditangkap oleh model saat ini. Asumsi tingkat kelangsungan hidup bisa salah dan proyeksi pemulihan populasi pun bisa keliru. Implikasi kedua berkaitan dengan apa yang disebut para ilmuwan sebagai kaskade trofik. Kaskade trofik adalah apa yang terjadi ketika perubahan di puncak rantai makanan merambat ke bawah melalui setiap tingkatan di bawahnya. Kita sudah tahu bahwa kehadiran atau ketiadaan hiu putih besar secara dramatis memengaruhi perilaku dan distribusi spesies mangsanya, seperti anjing laut, singa laut, hiu yang lebih kecil, dan berbagai populasi ikan. Jika predasi intraspesies sedang mengubah distribusi ukuran populasi hiu putih besar dengan cara selektif menyingkirkan individu-individu yang lebih kecil, maka efek kaskade yang ditimbulkan bisa sangat signifikan dan sama sekali tidak diperhitungkan dalam model ekosistem yang ada saat ini. Implikasi ketiga mungkin adalah yang paling mengganggu secara filosofis. Kita sudah lama menggunakan hiu putih besar sebagai patokan mental kita untuk predasi puncak di lautan. Ketika kita membayangkan puncak rantai makanan di lautan, kita langsung memikirkan hiu putih besar. Dialah tolok ukurnya, batas tertingginya. Namun jika hiu putih besar itu sendiri bisa menjadi mangsa dari dalam spesiesnya sendiri, maka batas tertinggi itu ternyata tidak berada di tempat yang selama ini kita sangka. Posisi puncak itu tidak tetap. Ia bergantung pada ukuran dan bersifat dinamis dengan cara yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan hal itu memunculkan pertanyaan yang menurut saya benar-benar menarik sekaligus benar-benar mengkhawatirkan dalam kadar yang sama. Apakah ada hewan lain di lautan, predator puncak dalam kategori mereka sendiri, yang juga tunduk pada dinamika serupa? Apakah ada hewan yang saat ini kita golongkan sebagai predator puncak yang sebenarnya menjadi mangsa bagi anggota spesies mereka sendiri, yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih jarang ditemukan? Hewan-hewan yang belum pernah kita beri penanda, belum pernah kita foto, belum pernah kita dokumentasikan secara resmi. Jawaban jujurnya, berdasarkan semua yang diungkapkan oleh kejadian tahun 2003, adalah kita tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu bukanlah posisi yang nyaman ketika kita sedang membuat keputusan konservasi yang memengaruhi seluruh ekosistem.
Inilah yang selalu kembali terlintas dalam pikiran saya ketika merenungkan kisah ini. Kita memberi nama pada hiu itu, bukan hiu yang dimangsa, melainkan yang satunya lagi, si predator. Para peneliti yang mempelajari data penanda dan pola pergerakan pada tahun-tahun berikutnya secara tidak resmi menyebutnya kandidat Deep Blue, sebuah referensi terhadap Deep Blue, hiu putih, besar terbesar yang pernah difoto secara andal, seekor betina yang diperkirakan sepanjang 6 meter dan difilmkan di lepas pantai Meksiko pada tahun 2013. Apakah hiu yang bertanggung jawab atas kejadian perburuan tahun 2003 itu adalah hiu yang sama dengan yang kemudian difilmkan sebagai Deep Blue? Tidak ada yang benar-benar tahu. Samudra tidak menyerahkan penghuninya untuk diidentifikasi dengan mudah. Tapi justru ketidakpastian itulah yang menurutku menjadi bagian paling penting dari cerita ini. Karena kita cenderung menganggap lautan sebagai sesuatu yang sudah kita pahami. Kita sudah memetakannya, kita sudah menamainya, kita sudah membaginya ke dalam zona, bioma, dan kategori ekologis. Kita sudah memberikan nama Latin pada setiap makhluk di dalamnya dan menempatkannya di sebuah bagan. Lalu kita menatap bagan itu dan merasa seolah tahu apa yang ada di dalam air. Padahal kita tidak tahu. Lautan menyimpan makhluk-makhluk yang belum pernah kita lihat, perilaku yang belum pernah kita amati, hubungan ekologis yang belum pernah kita dokumentasikan. Hilangnya hiu putih besar yang dipasangi penanda pada tahun 2003 itu adalah pengingat bahwa padang liar terluas di bumi ini masih, dalam makna paling dalam, belum dikenal. Perekam data itu terdampar di pantai, seperti pesan dalam sebuah botol, sepucuk surat dari kedalaman. Sesuatu ada di sini yang belum kamu ketahui. Sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan, sesuatu yang memangsa predator puncakmu seperti santapan siang dan menyelam hingga kedalaman 2000 kaki untuk melakukannya. Hiu putih besar telah menghabiskan 11 juta tahun untuk menjadi predator paling ditakuti di lautan. Dan di suatu tempat di perairan gelap nan dingin di lepas pantai Australia, ada sesuatu yang memandangnya dan melihat sebuah mangsa. Lautan bukanlah tempat yang kita bayangkan selama ini. Rantai makanan tidak berakhir di garis yang kita buat sendiri. Dan perekam data berikutnya yang terdampar di pantai mungkin akan menyampaikan sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dicerna daripada yang ini. Apapun yang ada di sana, ia tidak sedang menunggu kita menemukannya. Ia hanya menjalani hidupnya di kedalaman dan kegelapan, melakukan persis seperti yang selalu dilakukannya, jauh sebelum kita mulai mengamati dan akan terus berlanjut lama setelah kita berhenti. Itulah kebenaran tentang apa yang memangsa hiu putih besar itu. Dan sejujurnya, aku rasa ini baru saja permulaan.